Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leslie Harli, guru biologi di SMA Negeri 2 Muara Enim, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Sriwijaya. Nomor induk mahasiswa 06274882326099. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di kelas 11 materi gangguan atau kelainan sistem ekspresi pada ginjal dengan menggunakan model problem based learning. Berikut adalah berita pada hari ini. Morning Post, Senin 4 Maret 2024. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan Bapak pimpin doa. Semua duduk siap, gerak. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu Ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Mutiara. Oke, Mutiara perangannya apa? Oke. Terus ada lagi Tri Rahmani. Tri Rahmani. Oke, perangannya apa? Oke, sakit. Oke, untuk teman kita yang sakit, semoga kita doakan ya, semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas belajar seperti biasa. Amin. Pada siang ini kita akan mempelajari tentang gangguan atau kelainan pada sistem ekspresi manusia. Sebelumnya, pada pertemuan minggu kemarin, kita telah mempelajari tentang bagian-bagian dari nefron ginjal. Ya, ada yang masih ingat bagian-bagian nefron ginjal itu apa saja? Masih. Kalau masih, siapa yang ingin menjawab? Apa sih bagian-bagian nefron ginjal? Ingat siapa? Saya. Oke, Hafiz. Nefron ginjal terdiri dari glomerulus, Oke. lengkung Henle, Iya. tubulus distal, dan terakhir tubulus proximal. Oke, terima kasih Hafiz atas jawabannya ya. Ada bagian yang itu ada 4 ya. Satu glomerulus, yang kedua itu ada TKP dan biar mudah TKP, TKD, ada lengkung Henle. Nah, kita sudah mempelajari bagian-bagian dari ginjal. Sekarang kita akan mempelajari tentang gangguan atau kelainan pada ginjal, ya. Nah, di sini Ibu ada gambar. Oke, perhatikan, ada gambar. Ada 2 gambar ya. Ada yang pertama itu gambar apa? Ibu, oke, Dina. Gambar pertama itu seseorang yang tidak menyukai air putih. Oke, benar. Yang kedua apa? Kalau yang kedua. Seseorang yang menahan buang air kecil. Oke, terima kasih jawabannya Dina. Di sini ya memang ada 2 gambar kegiatannya, ada yang tidak suka minum air putih sama sukanya menahan buang air kecil. Pengen tanya di antara kalian siapa yang memiliki kebiasaan yang di kedua gambar ini? Apakah kalian sering? Sering. Nah, kalau sering, nanti apa akibatnya? Kalau kita sering menahan buang air kecil, sering tidak menyukai minum air putih, apa sih akibatnya? Apa? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan. Siapa yang mau menjawab? Oke. akan menyebabkan gangguan pada ginjal kita. Oke, akan menyebabkan pada gangguan pada ginjal kita. Ada yang tahu apa saja? Kalau ini sakitnya apa gangguan kalian? Oke, Nando. Seperti batu ginjal. Batu ginjal boleh. Bagus jawabnya. Satu lagi ada jawaban yang lain? Ingat gagal ginjal. Nah ya, ada satu batu ginjal, yang kedua gagal ginjal. Nah kita sudah tahu ya penyebab dampak dari akibat dari kedua kebiasaan ini ya. Nah untuk itu ada manfaatnya.
kita mempelajari ini manfaatnya, yaitu mengetahui gangguan atau kelainan pada sistem ekspresi dan gejala sehingga kita bisa mencegah gangguan tersebut dengan menjaga kesehatan. Terus mengetahui teknologi yang berkaitan dengan sistem ekspresi dan manfaatnya. Oleh karena itu, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model PBL dengan melakukan diskusi dan pengamatan video, gangguan sistem ekspresi, peserta didik mampu menganalisis fungsi organ yang terkena gangguan atau kelainan sistem ekspresi dengan benar. Yang kedua, menganalisis pencegahan dari gangguan fungsi organ yang terjadi pada sistem ekspresi manusia. Yang ketiga, merekomendasikan teknologi yang tepat dari gangguan ekspresi dengan benar. Sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, di sini Ibu ada pretest ya. Soal pretest yang akan kalian kerjakan ya. Ibu ingin tahu pengetahuan awal kalian tentang gangguan sistem ekspresi pada manusia ini. Silahkan keluarkan HP-nya, boleh keluarkan. Silahkan. Kemudian boleh langsung scan barcode yang ada di sini. Akan lanjutkan masuk ke inti pembelajaran kita. Nah, di sini Ibu ada sebuah video ya. Nah, kita akan melihat menyimak video yang akan Ibu tayangkan secara bersama-sama. Nah, pada saat kalian menyimak video ini, boleh kalian membuat rumusan pertanyaan, rumusan masalah terkait tentang video yang akan Ibu tayangkan. Ya. Sudah siap? Siap. Ini videonya silakan. Boba merupakan bola tapioka yang sering digunakan sebagai tambahan dalam minuman bubble tea. Bubble tea merupakan minuman yang populer karena kombinasi rasanya yang manis dan creamy dan dipadukan dengan tekstur kenyal dari boba. Baru-baru ini viral, rumah sakit Chimei di kota Tainan yang berada di Taiwan baru saja melakukan tindakan pengangkatan 300 batu ginjal pada tubuh Xiaoyu yang berusia 20 tahun. Awalnya, ia dirawat dengan keluhan demam dan nyeri punggung yang parah. Pasien tersebut jarang bahkan tidak suka minum air putih dan lebih memilih boba untuk minuman sehari-hari. Dilansir melalui situs web Rumah Sakit Chimei, CT scan mengindikasikan bahwa batu ginjal yang ditemukan memiliki ukuran berkisar antara 5 mm hingga 2 cm. Selain itu, tes darah yang dilakukan menunjukkan adanya peningkatan jumlah sel darah putih. Dr. Lin Cheong, ahli urologi di rumah sakit tersebut, mengatakan sekitar 9,6% penduduk Taiwan kemungkinan mengalami batu ginjal selama hidup mereka, dikarenakan kecenderungan mereka untuk lebih sering mengonsumsi boba tea. Kejadian batu ginjal cenderung meningkat pada musim semi dan musim panas disebabkan oleh dehidrasi yang diakibatkan cuaca panas. Karena kurangnya konsumsi cairan, urin menjadi lebih kental, menyebabkan mineral berikatan dan membentuk kristal yang kemudian menjadi batu ginjal. Saudara, jumlah kasus gangguan ginjal akut terus bertambah dan merenggut korban jiwa. Data terakhir dari Kementerian Kesehatan, 115 anak meninggal dunia. Penyakit gangguan ginjal akut terus bertambah. Di Rumah Sakit Umum Raden Matah ada 2 pasien berusia 8 tahun yang menderita penyakit ini. Keduanya mengalami demam panas dan urin yang sedikit. Pemeriksaan darah lengkap dilakukan, termasuk fungsi ginjal pasien. Satu pasien sempat menjalani 5 kali cuci darah, namun pasien lainnya tak sempat ditangani. Keduanya akhirnya meninggal dunia. Belum dibawa ke rumah sudah cuma demam, kemudian dia kencingnya itu sudah mulai sedikit gitu. Jadi mungkin yang perlu kita edukasi masyarakat saat ini apabila punya anak ya, anak-anak dengan keluhan seperti itu demam, terus tipisnya
sedikit atau bahkan nggak ada itu apa bawa ke dokter kita. Sejauh ini 115 anak di Indonesia meninggal dunia akibat penyakit gangguan ginjal akut dengan total kasus mencapai 208 kasus. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pasien yang meninggal akibat mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung 3 zat kimia, yakni etilen glikol, dietilen glikol, dan etilen glikol butyric ether. Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan BPOM untuk menarik obat-obatan yang diduga menjadi penyebab. Selain menghentikan pemberian obat-obatan jenis sirop kepada pasien, Kemenkes juga terus menyelidiki faktor lain penyebab gangguan ginjal akut pada anak. Dari Liputan Indonesia TV melaporkan. Oke, kita sudah menyimak secara bersama-sama ya video yang telah Ibu tayangkan. Nah, sebelumnya Ibu pengen tahu fakta-fakta apa saja sih yang ada di dalam video yang telah kalian lihat dan kalian tonton ini? Ada yang tahu? Oke, silakan. Pada video pertama, karena keseringan minum manis, terutama boba yang dapat menyebabkan batu ginjal dan kurangnya minum air putih. Oke, terima kasih Uut. Ada lagi? Ibu, oke silakan Nak. Kurangnya minum air putih dan juga disebabkan oleh pengaruh dari obat-obatan kepada anak-anak yang menyebabkan gagal ginjal. Oke, terima kasih ya atas jawabannya. Oke, yang video pertama itu tentang batu ginjal yang lebih memilih dia minuman manis daripada minum air putih. Kedua juga video yang kedua itu tentang gagal ginjal. Gagal ginjal itu ya karena ada faktornya juga. Ya, kalau di video ini dia pengaruh obat ya. Juga buang air kecilnya itu sedikit dan kurang minum air putih. Nah, Ibu pengen tahu dari kalian sudah menonton ini rumusan masalah kalian membuat pertanyaan siapa yang ingin mengungkapkan rumusan masalah yang telah kalian buat. Ayo siapa? Ya, Angel dulu kabarnya ya. Angel dulu, silakan. Bagaimana proses terbentuknya batu ginjal? Bagaimana proses terbentuknya batu ginjal ya? Terima kasih. Ada lagi Nak? Anggun. Apa saja teknologi yang dapat mengobati gangguan batu ginjal dan gagal ginjal? Oke, teknologinya pembentukan. Oke, silakan. Bagaimana sih Bu peran gaya hidup terhadap peningkatan resiko terjadinya gangguan pada batu ginjal dan gagal ginjal? Oke, ada lagi yang ingin? Oke, nah banyak ya. Oke. Apa sih Bu yang menjadi faktor utama resiko penyebab pembentukan batu ginjal dan gagal ginjal? Oh, faktor utama penyebabnya ya, batu ginjal sama gagal ginjal. Ada lagi? Oke, Dina. Apakah perbedaan batu ginjal dan gagal ginjal? Perbedaan penyakit batu ginjal sama gagal ginjal. Oke, terima kasih atas jawaban kalian telah mengungkapkan rumusan masalahnya. Oke, nah sekarang nanti kita akan diskusikan itu ya pertanyaan rumusan masalah ini kita akan diskusikan secara berkelompok. Di sini Ibu telah membagi kalian kelompok, oke, dan menjadi 6 kelompok. Silakan kalian duduk berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bagi. Kelompoknya, berikan dulu KPD-nya ya. Tolong Pak di belakang dong. Coba pastikan dulu, boleh pinjam begini ya, pinjam KPD sebenarnya. Oke, perhatikan di KPD-nya ya. Di lembar pertama itu tulis nama kelompok, ya kelompok kalian anggotanya. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu sama kayak yang di awal kita tujuan pembelajarannya.
Lanjut petunjuknya, ya baca petunjuknya itu satu. Perhatikan video yang telah kalian lihat. Tadi sudah kan? Yang kedua, jawablah permasalahan yang ada di LKPD. Ya, pertanyaannya ada di belakang. Terus diskusikanlah dengan teman sekelompokmu. Boleh kalian mencari jawabannya dari sumber internet terpercaya, di buku boleh, ya, di bahan ajar boleh. Setelah itu presentasi dan LKPD-nya dikumpul. Ya, nanti pada saat proses diskusi, Ibu akan melihat keaktifan kalian, ya. Bagaimana kalian mencari jawaban bergotong royong dengan teman satu sama lain mencari jawabannya, ya. Bagaimana kalian berpikir kritis dalam menganalisis dari jawaban yang ada di KPD. Sebelumnya ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, silakan menjawab LKPD-nya. Bagaimana cara proses terbentuknya batu ginjal? Siapa yang satu? Gagal ginjal, ya. Jadi kalian kan ada pertanyaannya, ada berapa di sini pertanyaannya? Ada 5. Ada 5. Satu kalian gotong royong, satu ini, ya. Ya, penyebab dari gagal ginjal itu apa? Kan ada beberapa penyebab kan. Penyebabnya apa? Penyebab gagal ginjal apa? Gitu. Faktor-faktor penyebabnya apa? Oke, bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, kita akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian jawab, ya. Oke, siapa yang ingin mempresentasikan duluan? Oke, yang lain perhatikan kelompok Romadina, ya, untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Dan jika ada pertanyaan, boleh memberikan pertanyaan. Silakan, ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Rahmadina sebagai moderator, Hani Modita, Muhammad Hafiz Eldo Atriat, Melisa. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan gangguan atau kelainan pada ginjal. Yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh Hani. Oke, pertanyaan yang pertama, jelaskan faktor resiko utama yang menyebabkan pembentukan batu ginjal. 1. Riwayat kesehatan keluarga. 2. Kurangnya minum air putih. 3. Menjalani diet tertentu seperti protein, garam, dan natrium tinggi. Yang keempat, obesitas. Dan yang kelima, kondisi medis lainnya seperti sistinuria
acidosis tubulus ginjal. Selanjutnya yang kedua akan dibacakan oleh Hafiz. Pertanyaan kedua adalah bagaimana cara proses terbentuknya batu ginjal? Jawabannya, batu ginjal muncul karena limbah yang berada di dalam darah membentuk kristal dan menumpuk di bagian ginjal. Zat kimia yang bisa membentuk batu dan membuat saluran ginjal adalah asam oksalat dan kalsium. Seiring berjalannya waktu, kedua zat tersebut bisa semakin keras hingga seperti batu. Selanjutnya nomor 3 dan 4 akan dibacakan oleh Melisa. 3. Bagaimana peran gaya hidup terhadap peningkatan resiko terjadinya gangguan pada batu ginjal? Gaya hidup sehat sangat berpengaruh. Berikut gaya hidup sehat untuk mencegah batu ginjal. 1. Cukupi kebutuhan cairan tubuh. 2. Kurangi asupan garam. 3. Batasi makanan yang kaya oksalat. 4. Kurangi konsumsi protein hewani. 5. Menjaga berat badan. Yang keempat, jelaskan teknologi yang dapat mengobati gangguan batu ginjal. Teknologi yang dapat mengobati gangguan batu ginjal: 1. Operasi batu ginjal. 2. Ureteroskopi. 3. Nefrolitomi perkutan. 4. Shockwave liposupsi. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari ini tadi adalah batu ginjal sangat berbahaya yang dapat membahayakan nyawa penderitanya. Maka dari itu kita harus menjaga kesehatan dan minum air putih secukupnya. Dan jika pun sudah terkena batu ginjal, kita bisa menggunakan beberapa teknologi, yaitu operasi batu ginjal, yang kedua ureteroskopi, yang ketiga nefrotomi, dan yang keempat yaitu SWL. Sebelum kami menutup presentasi kami, jika ada yang ingin ditanyakan, kami membuka sesi pertanyaan. Oke, perkenalkan saya Ursula Putri, perwakilan dari kelompok 2. Jadi, apa saja tanda peringatan yang terjadi pada penderita batu ginjal? Baik, apa ada yang ingin bertanya lagi? Boleh, silakan. Jelaskan bagian fungsi organ yang terkena dampak dari batu ginjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Uud. Pertanyaannya adalah apa saja tanda peringatan dari batu ginjal. Jadi tanda-tandanya adalah sering buang air kecil sakit, nyeri pinggang, perut bawah atau samping dan selangkangan, mual, urin sedikit atau tidak keluar sama sekali. Apakah saudara Uud puas? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Baiklah, saya perwakilan akan menjawab pertanyaan Uud dari kelompok 3. Jelaskan fungsi bagian yang terkena dampak dari batu ginjal. Yang pertama itu ada ginjal yang menyebabkan kerusakan glomerulus dan infeksi ginjal, serta obstruksi saluran kemih. Yang kedua yaitu saluran kemih atau ureter dan kandung kemih. 1. Nyeri dan ketidaknyamanan. Batu ginjal yang bergerak melalui saluran kemih ureter dapat menyebabkan nyeri dan ketidaknyamanan. Yang kedua, infeksi saluran kemih. Batu ginjal dapat menyebabkan infeksi saluran kemih jika menyumbat aliran urin dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bakteri. Yang ketiga, obstruksi aliran urin. Batu ginjal yang memblokir sepenuhnya atau sebagian saluran kemih dapat menghambat aliran urin dari ginjal ke kantung kemih. C. Kandung kemih. 1. Iritasi dan peradangan. Batu ginjal yang menyentuh dinding
dinding kantung kemih dapat menyebabkan iritasi dan peradangan. Yang kedua, infeksi kandung kemih. Dalam beberapa kasus, batu ginjal dapat meningkatkan risiko infeksi kandung kemih. Baik, itu jawabannya. Apakah saudari Timun puas? Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk pertanyaan-pertanyaan ini akan dibacakan oleh teman saya. Saya persilakan. Saya Olivia Andaira akan membaca dan menjawab pertanyaan yang pertama. Jelaskan faktor resiko utama yang menyebabkan pembentukan gagal ginjal. Sebagian besar dipicu oleh gaya hidup penderitanya seperti 1. Volume aliran darah ke ginjal yang rendah, 2. Saluran kemih yang terganggu, 3. Memiliki diabetes, 4. Tekanan darah yang tinggi, 5. Mengkonsumsi makanan dan minuman penyebab gagal ginjal, 6. Terlalu sering menahan membuang air kecil, 7. Penyakit genetik, 8. Pola hidup tidak sehat. Saya Misara akan membacakan nomor 2. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah dari gangguan gagal ginjal? 1. Membatasi asupan gula, 2. Membatasi asupan garam, 3. Memenuhi kebutuhan air putih, 4. Menghindari minuman alkohol, 5. Menjaga tekanan darah tetap normal, dan 6. Menghindari rokok. Saya Meliska akan menjawab dan pertanyaan nomor 3. Bagaimana peran gaya hidup terhadap peningkatan resiko terjadinya gangguan pada gagal ginjal? 1. Pola makan yang tidak sehat. 2. Mengonsumsi minuman yang cukup penting menjaga fungsi ginjal yang cukup baik. 3. Kebiasaan merokok yang dapat merusak pembuluh darah. 4. Mengonsumsi alkohol dapat menyebabkan kerusakan ginjal. 5. Kurangnya aktivitas fisik. 6. Penggunaan obat-obatan tertentu. Saya Yeyen akan membacakan dan menjawab nomor 4. Jelaskan teknologi yang dapat mengobati gangguan gagal ginjal. Nah, jadi teknologi yang dapat kita gunakan untuk membantu penderita gagal ginjal adalah yang pertama hemodialisis, yang dimana proses pembersihan darah dari zat yang tidak diperlukan tubuh. Kedua, ada peritoneal dialisis, merupakan penyaringan darah yang dilakukan lewat perut. Ketiga, ada transplantasi ginjal, yang dimana proses bedah dengan mengganti organ ginjal yang mengalami kerusakan. Saya Kemas Ahmad Arafi akan membaca dan menjawab nomor 5. Buatlah kesimpulan apa yang kalian kerjakan. Gagal ginjal adalah suatu kondisi penurunan fungsi ginjal dalam menyaring limbah sisa metabolisme tubuh dari dalam darah dan membuangnya melalui urin. Faktor penyebab gagal ginjal sebagian besar dipicu oleh gaya hidup yang tidak sehat. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja hasil diskusi dari kami. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Ada yang ingin bertanya? Saya. Baik, habis saya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah ada hubungan antara gagal ginjal dan kondisi kesehatan lainnya seperti penyakit jantung atau diabetes? Boleh diulangi? Apakah ada hubungan antara gagal ginjal dan kondisi kesehatan lainnya seperti penyakit jantung atau diabetes? Oke, ada yang lain? Kelompok 1. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nando Pratama dari perwakilan kelompok 1. Sini izin bertanya kepada kelompok Wood, apakah manusia bisa hidup dengan satu ginjal? Jadi apakah manusia bisa hidup dengan satu ginjal? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hafiz. Apakah ada hubungan antara gagal ginjal dan kondisi kesehatan jantung dan diabetes? Ya, ada hubungan antara gagal ginjal dengan kondisi kesehatan jantung dan diabetes. Gagal ginjal kondisi di mana ginjal tidak berfungsi dengan baik. Dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Diabetes dapat menjadi faktor resiko untuk terjadinya gagal ginjal.
Apakah jawabannya sudah pas? Ya, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nando, kelompok 1. Secara umum, hidup dengan satu ginjal memang dapat dilakukan. Namun, hal tersebut tentu tidak terlepas dari risiko yang menyertainya. Ketika tubuh hanya memiliki satu ginjal, maka organ tubuh tersebut perlu bekerja ekstra untuk menyaring darah. Apakah jelas? Jelas. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah hasil presentasi kalian ya, berjalan dengan baik. Baiklah, untuk lebih paham lagi, dari hasil presentasi kalian kan kalian mempresentasikan ada yang kelompok tentang menjelaskan gagal ginjal, ada yang menjelaskan tentang batu ginjal. Ya, di antara ini apakah sudah paham kalian semuanya? Oke, batu ginjal itu, pembentukan batu ginjal itu secara ini ya. Yang pertama itu ketika kadar garam mineral dalam urin itu melebihi batas normal ya. Kemudian ada partikel-partikel kecil yang terlalu dalam urin yang mengendap mengakibatkan bentukan kristal. Nah, bentukan kristal ini akan mengendap di ginjal ya. Akibatnya ada pernah mendengar kalian kalau orang batu ginjal itu buang air kecilnya berdarah ya. Itu karena dia membentuk ini yang seperti kalsium oksalat fosfat atau asam urat ini tinggi ya. Kalau ada orang yang terkena asam uratnya tinggi ya, akan menyebabkan bentukan-bentukan kristal, menyebabkan batu ginjal. Selain dari faktor ya itu apa namanya kalsium oksalat dan fosfat. Selanjutnya akan membentuk batu-batu kecil. Nah, kalau batu-batu kecil itu akan kalau batu-batu kecil dia dapat lolos. Dia dapat lolos keluar dari buang air kecil pada saat buang air kecil. Nah, yang bahayanya ini sampai berdarah itu kalau batunya itu besar. Ya, batunya itu besar. Nah, sehingga dia menyebabkan di ureternya itu berdarah, gesek, ya, melakukan gesekan. Nah, itulah menyebabkan buang air kecilnya itu berdarah. Kan sudah mengetahui pembentukan gagal ginjal. Diharapkan kalian tuh apa? Kita tuh harus menjaga kesehatan. Sudah tahu penyebab, dampak dari pembentukan batu ginjal dan gagal ginjal. Ini ada teknologinya ya. Teknologinya yang pertama ada ESWL, yaitu radiasi. Ya, dengan radiasi tidak ada pembedahan atau bagaimana. Dia hanya menghancurkan kayak diksinari lah kayak gitu ya. Yang kedua yaitu ada namanya URS. Itu dia dari bawah ya. Uretra, dari masuk ke uretra, nah masuk ke tembus ke bagian ginjal ini akan batu-batu ginjalnya itu akan dihancurkan menjadi kecil-kecil ya, akan agar bisa mengalir ke bagian ureternya, akan dikeluarkan ya. Ada juga selanjutnya yaitu ini hemodialisis yang sering kita dengar apa istilah cuci darah ya. Cuci darah itu sebenarnya istilah kita saja, namanya itu hemodialisis. Oke, ini kan ada 2 selang nih, ya. Selang yang pertama itu nanti darahnya diambil dan dibersihkan, protein-proteinnya banyak protein, dan dibersihkan, partikel yang tidak digunakan, nanti dibersihkan dan dialirkan kembali lagi ke dalam tubuh, bukannya dicuci, istilah kita ya, dicuci ya. Oke, sampai sini apakah sudah paham? Oke, alhamdulillah kalau sudah paham. Dalam proses pembelajaran ini, baiklah kita simpulkan dari awal sampai akhir. Siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari proses pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan berdiri. Kesimpulan pembelajaran hari ini, kita dapat mengetahui dampak, penyebab, dan pencegahan penyakit gagal ginjal dan batu ginjal. Kita juga dapat mengetahui pembentukan batu ginjal dan teknologi yang digunakan untuk mengobati gagal ginjal dan batu ginjal. Oke, terima kasih simpulannya.
paham lagi pembelajaran hari ini, Ibu di sini ada soal post test, ya soal post test. Silakan kalian scan barcode yang ada di depan. Kalau sudah, silakan kalian mengisi menjawab pertanyaannya. Nah, di sini Ibu ada refleksi ya, refleksi pembelajaran. Oke, silakan kalian scan refleksinya. Sudah di-scan? Sudah. Oke, silakan kalian jawab sudah selesai? Yang kedua, bagaimana bagian mana yang paling kalian sukai? Oke, presentasi ada sudah masuk. Tanya jawab. Apa lagi? Oh, saat tanya jawab ya. Ada lagi? Bagian fokus menemukan diskusi batu ginjal. Oke, sudah refleksinya, terima kasih. Kalian sudah mengisi refleksinya. Berakhir sudah pembelajaran hari ini ya. Ibu harapkan, Ibu pesan untuk selalu menjaga tubuhnya, terutama yaitu sistem ekskresinya. Harus minum banyak-banyak minum air putih ya, minum air putih, menjaga pola hidupnya, menjaga pola makannya agar terhindar dari gangguan atau kelainan pada sistem ekskresi manusia ya. Memang makanan yang manis itu enak atau tidak? Enak. Makanan yang enak itu biasanya ada yang ini ya, ada penyakit, akan ada negatif, dampak negatifnya ya, yang mengganggu pada sistem anggota tubuh kita. Oke, untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan mempelajari tentang gangguan atau kelainan pada sistem ekskresi kulit dan paru-paru. Ya. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.